Koar-koar kriminalisasi pasien, kebohongan Rizik malah dikonfirmasi Rumah Sakit Umi. Ditulis oleh Niha Alif di Sewar.com. Drama riwayat pemeriksaan Rizik Syihab di Rumah Sakit Umi Bogor beserta statusnya ternyata masih berlanjut. Pada persidangan sebelumnya, Rizik dengan jongkak tak mau mengakui kesalahannya. Bahkan menuduh Bima Arya pembohong karena menulis BAP yang isinya Rizik telah berbohong. Setelah panas memaki Bima Arya, menyebutnya sebagai pemidana pasien hingga pengikutnya menyumpahi tak akan mensolati jenazahnya. Kini, nasib baik tak juga memihak. Bahkan pihak rumah sakit menyebut kata kunci Muhammad R sebagai biang kerok. Justru tenaga medis di Rumah Sakit Umi ikut menjadi korban cangkalnya seorang Rizik. Padahal hari pertama sudah menunjukkan gejala reaktif. Hasil labnya pun sudah keluar dengan status positif. Tapi, Riziklah yang menghalang-halangi pihak mereka agar tak menunjukkan hasil pemeriksaan ke Satgas COVID-19. Ini karena prasangka buruk dari seorang Rizik yang merasa statusnya nanti akan dipolitisasi. Jadi jelas, Rizik telah berbohong dan menyuruh orang lain ikut berbohong. Seperti diberitakan wartaekonomi.com, Dr. Hadiki Habib selaku saksi dalam kasus swab tes Rumah Sakit Umi Bogor dengan terdakwa eks-pentolan Front Pembela Islam Rizik Syihab mengungkapkan berbagai fakta dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu, 21 April 2021. Salah satunya dia menyebutkan alasan merawat terdakwa Rizik Syihab di Rumah Sakit Umi Bogor lantaran hasil rapid test reaktif COVID-19. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sempat menanyakan kondisi Rizik Syihab kepada saksi Dr. Hadiki. Kemudian, Hadiki menyebutkan alasan melakukan rapid test kepada Rizik sesuai dengan pertimbangan kondisi kesehatan dari terdakwa. Saya mendapat informasi riwayat dari terdakwa. Disampaikan bahwa sebelumnya merasa kelelahan dan agak meriang. Tapi itu informasi sebelumnya. Jadi ketika saya datang tidak demam, jawab Hadiki. Selanjutnya, Hadiki menjelaskan hasil rapid test dari Rizik Syihab saat itu langsung keluar. Setelah mendapati hasilnya, kemudian langsung meminta Rizik Syihab untuk melakukan perawatan lebih lanjut. Hasilnya reaktif setelah saya melakukan rapid test antigen terdakwa. Saya menyampaikan informasi tersebut kepada terdakwa. Saya sarankan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, tuturnya. Adapun Rizik mengakui dirinya enggan mengungkapkan hasil tes usap COVID-19 karena khawatir dipolitisir. Saya tidak mau data-data saya dipolitisir oleh siapapun. Sebetulnya kalau pihak luar datang baik-baik, nanya baik-baik, saya berikan, kata Rizik Syihab dalam persidangan. Bahkan Rizik Syihab mengaku telah membuat surat pernyataan resmi melarang tim medis untuk membuka hasil lab atau pemeriksaan dirinya kepada pihak manapun tanpa seizinnya. Ya, jadi tidak boleh ada membuka hasil pemeriksaan saya kecuali dengan izin saya. Kalau izin saya, silakan untuk dibuka, ujar Rizik Syihab. Sementara itu, saksi Dr. Nuridiah Indrasari menyebut ada hasil tes PCR terkonfirmasi positif COVID-19 atas nama Muhammad R. Namun, dia mengaku tidak mengetahui apakah pemilik sampel terkonfirmasi positif COVID-19 itu merupakan Rizik Syihab. Berdasarkan keterangan petugas di laboratorium, Nuridiah menyebut pihak yang menghantarkan spesimen itu adalah Dr. Hadiki Habib, dokter relawan Mercy yang bertugas melakukan tes usap antigen kepada Rizik Syihab. Pada 27 November Jumat, petugas kami dari pendaftaran laboratorium itu menerima sampel berupa VTM atau virus transport medium, yang di dalamnya sudah ada bahan swab. Waktu dikonfirmasi, itu dari Dr. Habib atau Hadiki Habib, ujar Nuridiah Indrasari. Setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen, Nuri mengatakan pihaknya kemudian melakukan pengujian sampel yang dikirimkan itu pada keesokan harinya. Berdasarkan hasil pengujian sampel tersebut, diketahui bahwa hasilnya terkonfirmasi positif COVID-19. Hasilnya keluar sebagai positif COVID-19. Jadi, waktu itu diantar atas nama Muhammad R sesuai formulir permintaan. Imbuhnya, berita di atas secara tak langsung mengkonfirmasi isi BAP Bima Arya yang menyebut Rizik menghalangi Satgas COVID-19 dengan berbohong menyembunyikan statusnya. Hal ini bukan soal kekeluargaan atau tidak, tapi soal keselamatan orang sekitar yang terancam karena yang bersangkutan menutupi status positifnya dan berpotensi menularkan ke banyak orang. Selain itu menyulitkan Satgas dalam melakukan tracking orang-orang yang pernah kontak langsung. Dari sini memang cocok kalau Rizik dipidana. Harusnya dia bisa dihukum berat karena membahayakan orang lain, melawan aparat hingga memaksa tenaga medis menutupi statusnya. Dakwaan Rizik kalau diumpamakan dalam kasus pembunuhan, maka akan setara dengan hukuman pembunuh berencana. Dan ini baru dari satu kasus saja, belum soal kerumunan di Petamburan dan acara Maulid Nabi.
Kita lihat hari-hari ke depannya di persidangan Rizik. Apa dia masih bisa memaki dan menyumpahi semua orang? Tidakkah dia malu mengusung gelar turunan Nabi? Tapi justru bobroknya dibuka oleh Tuhan ketika ia masih di dunia. Begitulah kura-kura. Manuver Nadiem temui Megawati di tengah isu reshuffle. Ditulis oleh Ayas di sewar.com. Nadiem nampaknya mulai paham ritme, pola, tradisi, serta atmosfer bekerja di kementerian. Sebagus apapun kinerja selama menjadi menteri, tidak menjamin posisinya aman dari reshuffle. Butuh dukungan politik agar posisi menteri tidak mudah dijegal. Nadiem nampak mulai paham hal itu. Posisi Nadiem saat ini sedang tidak aman. Digabungkannya Kemendikbud dengan Kemenristek ditambah kemunculan Kementerian Investasi menjadi sinyal kalau tak lama lagi bakal ada reshuffle dan Nadiem bisa menjadi salah satu menteri yang sangat potensial di reshuffle. Sebab, kementerian yang dikelolanya digabung dengan Kemenristek. Tekanan agar Nadiem dicopot juga semakin gencar setelah dua isu besar bergulir menyerang Nadiem. Nadiem dituding hendak menghilangkan bahasa Indonesia dan Pancasila dalam standar nasional pendidikan. Karena ini, Nadiem dianggap harus di-reshuffle. Untungnya, Nadiem cepat merespon dengan mengajukan revisi sehingga isu tidak semakin liar. Tekanan selanjutnya adalah ketika terbit buku sejarah Republik Indonesia, tidak membuat catatan sejarah perjuangan pendiri NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nadiem benar-benar ditekan dengan persoalan ini. Banyak yang mempertanyakan kenapa sampai kamus sejarah Republik Indonesia tidak memuat sejarah perjuangan pendiri NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Merespon hal tersebut, Nadiem menjelaskan sudah menugaskan Dirjen Kebudayaan untuk menyempurnakan kamus yang penyusunannya sempat terhenti tersebut. Nadiem juga menjelaskan bahwa Kamus Sejarah Republik Indonesia disusun tahun 2017 sebelum dirinya menjabat. Nadiem juga menjelaskan bahwa Kemendikbud tidak pernah menerbitkan Kamus Sejarah ini secara resmi, apalagi menggunakannya sebagai rujukan pembelajaran di sekolah. Setelah mencoba menyelesaikan dua persoalan ini, nampaknya Nadiem belum puas. Dia seperti merasa butuh dukungan politik agar posisinya aman. Dia melakukan manuver dengan menemui Megawati di kediamannya, Jalan Teguh Umar, Menteng, Jakarta Barat. Pada Selasa 24 April 2021, setelah ditekan dengan dua isu serius serta ancaman reshuffle. Dalam pertemuan tersebut, Nadiem mengobrol banyak hal dengan Megawati. Salah satunya berdiskusi tentang strategi mempercepat Merdeka Belajar dan profil pelajar Pancasila. Dalam pertemuan tersebut, Megawati juga memberikan wejangan agar mata pelajaran Pancasila dan Bahasa Indonesia dimasukkan dalam standar pendidikan nasional. Sebab, Megawati mengaku khawatir generasi muda akan kehilangan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Wejangan Ketua Umum PDI Perjuangan itu langsung disambut oleh Nadiem dengan memastikan bahwa mata pelajaran Pancasila akan tetap masuk dalam standar pendidikan nasional. Di tengah tekanan kepada Nadiem yang begitu kencang, nampaknya langkah yang ditempuh Nadiem sudah bagus. Dia nampak cerdas dalam memilih langkah untuk lolos dari tekanan ini. Dia dengan sigap merespon kritik dengan perbaikan segera. Dia tidak membiarkan isu yang menyerangnya berkembang semakin liar. Soal langkah menemui Megawati, meskipun bukan untuk membahas reshuffle, tapi saya yakin ini adalah upaya Nadiem untuk mencari dukungan politik dari Megawati selaku ketua umum partai terbesar di Indonesia. Megawati adalah sosok yang punya pengaruh politik yang besar dan disegani oleh politisi lain. Sepertinya Nadiem paham tidak sedikit parpol pendukung Jokowi yang tak menyukainya dan ingin agar Nadiem menjadi salah satu menteri yang di-reshuffle. Logika politik parpol pendukung Jokowi sederhana. Nadiem bukan bagian dari mereka. Nadiem tidak ikut berkeringat memenangkan Jokowi. Nadiem hanya orang beruntung yang kebetulan dilirik oleh Jokowi. Elit parpol pendukung Jokowi tentunya berharap agar kursi Mendikbud diberikan kepada salah satu elit parpol pendukung Jokowi. Saya berharap upaya Nadiem ini membuat posisinya aman, sebab Nadiem masih dibutuhkan untuk mengelola dunia pendidikan di Indonesia. Semoga lewat pertemuan dengan Megawati, Jokowi semakin yakin untuk tidak mencopot Nadiem. Saya juga berharap Nadiem semakin paham dan berpengalaman dalam mengarungi kerasnya dunia menteri. Tidak cukup profesional, tidak cukup hanya cerdas, melainkan harus punya dukungan politik yang kuat dan ini menjadi kelemahan Nadiem, karena memang dia bukan berlatar belakang politisi. Dengan usia yang masih muda, saya yakin Nadiem bisa belajar banyak hal agar posisinya sebagai Mendikbud tetap aman. Suka tidak suka, Nadiem harus belajar berpolitik meskipun tidak jadi kader partai politik. Minimal, buat bekal untuk melawan rival-rival politik yang ingin mengincar